Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Selamat pagi di hari Jumat ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4 dan 5. Jangan lupa ya, sebelum kalian belajar, pastikan kalian sudah menyiapkan alat tulisnya dan membaca doa sebelum belajar. Simak baik-baik video dari Bunda. Di pembelajaran 4, kita akan belajar menemukan informasi dari teks. Nah, anak-anak, laporan itu dapat dibuat dengan menuliskan informasi yang kita peroleh dari pengamatan gambar atau membaca teks. Di pembelajaran 2 dan 3 kemarin, ya, kita sudah belajar bagaimana caranya menuliskan pengamatan berdasarkan gambar. Nah, saat membaca teks atau kita sedang melakukan pengamatan gambar, kita itu akan menemukan kosakata baru. Nah, kosakata itu bisa kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada langkah-langkahnya bagaimana caranya menemukan informasi suatu teks. Yang pertama, bacalah dulu dengan seksama. Lalu yang kedua, pahami makna setiap kalimat itu apa. Lalu ketiga, apabila ada kata-kata atau kosakata yang sulit, tanyalah kepada guru atau orang tua kalian. Dan yang keempat, kalian tandai kata atau kalimat yang menjadi kata kuncinya. Nah, setelah kalian ketemu artinya, lalu tuliskan kembali bagian tadi yang sudah kalian tandai artinya menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi, dengan cara seperti itu, kalian bisa menemukan informasi apa saja yang ada dalam teks itu setelah kalian membaca dan menemukan kosakata yang sulit tadi kalian artikan. Selanjutnya yaitu belajar membuat karya imajinatif dari plastisin. Nah, kalian akan membuat karya itu dari benda lunak ya. Contohnya dari plastisin. Tahu plastisin? Plastisin itu adalah malam itu loh, kalian biasanya menyebutnya. Nah, selain dari plastisin, kalian bisa membuat karya imajinatif itu dari tanah liat. Karena tanah liat itu merupakan benda lunak dan dapat dibentuk. Jadi mudah dibentuk ya anak-anak, tanah liat dan plastisin itu. Dengan tanah liat dan plastisin, kalian bisa membuat karya imajinatif. Contoh gambar itu ada karya imajinatif dari plastisin yaitu bentuk gajah. Mengenal rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, ingat anak-anak, kemarin sudah menjelaskan lagi ya. Bangun ruang kubus dan balok itu memiliki 12 rusuk. Rusuknya itu sama. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisinya ya. Dan kalian nanti akan belajar menentukan titik sudutnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar balok dan ada gambar kubus. Nah, coba ya anak-anak kalian perhatikan. Balok itu mempunyai 6 sisi ya. Nah, kalian perhatikan garisnya ya. Ada sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, balok itu seperti kardus ya, seperti kardusnya minuman gelas itu loh. Lalu rusuknya, ya, ruas garis pada bangun ruang itu disebut rusuk. Nah, rusuknya itu ada 12. Ingat ya, jumlah rusuk pada bangun ruang balok dan kubus itu sama. Nah, sekarang kita tentukan banyak sudutnya dan titik sudutnya. Banyak sudutnya itu ada 8 ya. Ada di
di titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sama sudutnya dan titik sudutnya itu sama-sama 8. Sekarang pada kubus. Nah, kubus itu juga sama, memiliki 6 sisi dan juga memiliki 12 rusuk. Sudutnya dan titik sudutnya itu sama, yaitu 8. Coba kalau kalian menyimak video ini dengan baik, kalian hitung di rumah. Ayo sambil lihat gambarnya. Lalu di pembelajaran 5 kita akan belajar bagaimana kita menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, di tempat bermain itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya anak-anak, karena itu adalah tempat umum ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, di sini ada kosakata yang dapat kita gunakan untuk membuat cerita atau laporan. Misalkan ada kosakata tentang kebersihan lingkungan di tempat bermain, yaitu membersihkan, lalu tempat bermain dan aman. Nah, ketika kalian umpamanya lagi main di taman bermain, lalu tempat itu kotor, nah segeralah kalian mengambil sampah yang berserakan. Itu artinya kalian membersihkan tempat itu agar menjadi aman. Nah, ketika kalian bermain dengan tempat atau lingkungan yang bersih, pastinya kalian bermainnya akan menjadi sangat nyaman. Nah, ketika kalian bermain di tempat bermain, kalian harus menjaga kerukunan. Nah, di sini kita harus memiliki sikap-sikap agar ketika kita bermain, kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, mau bekerja sama itu adalah contoh sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan. Karena dengan bekerja sama, permainan itu dapat berjalan lancar. Nah, masih ingat ya di pembelajaran 2 dan 3 ada olahraga dan permainan yang memerlukan kerjasama. Contoh permainan itu apa? Nah, ada permainan tarik tambang, ada permainan bentengan, lalu ada permainan lomba bakia. Nah, itu semua diperlukan kerja sama. Nah, agar permainan itu berjalan dengan lancar, kita harus memiliki sikap ya. Kita harus memiliki sikap agar terwujud persatuan. Yang pertama, pasti kita harus memiliki sikap bekerja sama. Kita mau bekerja sama. Dan yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada, jadi tidak menggerutu kalau kita kalah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh bersikap mau menang sendiri. Dan yang keempat, kita gemar menolong teman kita yang sedang kesulitan. Lalu yang kelima, jika kita bermain, kita harus bersikap jujur, tidak boleh curang. Dan yang keenam, mau berbagi dengan teman. Nah, jika keenam sikap itu kita miliki, maka ketika kita bermain akan terwujud persatuan. Nah, ini ada salah satu contoh gambar ketika kita bermain voli. Nah, ketika kita bermain voli, kita memerlukan kerjasama ya antar teman. Karena bermain voli itu adalah tim, artinya kelompok. Jadi, kita harus melakukan kerjasama yang baik. Kita harus bermain dengan sportif. Sportif itu jujur. Jadi, sportif itu kita mau menerima kekalahan dan kita juga tidak sombong ketika kita menerima kemenangan. Nah, hari ini Bunda mempunyai tugas untuk kalian. Tugas produknya apa? Membuat taman. Tamannya dari plastisin atau malam. Jadi, siapkan plastisin. Plastisin kan ada beberapa warna. Nah, bagus kan? Nah, lalu kalian menyiapkan kertas karton dan alat tulisnya. Yang pertama, kalian tentukan dulu
temanya taman apa yang akan dibuat, apakah taman bermain, apakah taman yang banyak bunganya, taman yang banyak pohonnya. Nah, lalu kalian buat sketsa dulu, kalian gambar di situ. Setelah kalian buat sketsa, bentuklah plastisin sesuai dengan sketsa itu. Jadi, kalian setelah membentuk plastisin, umpamanya kalian membuat taman bunga, berarti kalian bentuk plastisin itu seperti bunga, lalu ditempelkan di kertas karton itu. Jadi nanti tamannya itu dibuat dengan plastisin, itu namanya adalah karya imajinatif. Jangan lupa kumpulkan karya kalian itu di Google Classroom pada hari Senin depan ya, tanggal 23 November ya. Jadi tidak hari ini, kalian kumpulkan di hari Senin. Kalian bisa mengerjakannya sekarang atau besok agar tidak terlalu berat ya. Jadi jangan lupa kumpulkannya hari Senin. Bunda tunggu ya anak-anak. Cukup sekian anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan di hari ini. Terima kasih ya karena kalian sudah menyimak video dari Bunda. Semoga materi yang Bunda sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Nah, sampai ketemu kita hari Senin di pembelajaran 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.